Gus Dur hadir, para tokoh memberikan testimoni, pengalaman, sejarah yang ujungnya kita butuh Gus Dur bukan sekedar guru bangsa, tapi sebagai pahlawan yang memotivasi kita semua. Kalau cerita kepada kami, tentu kerukunan beragama tak lepas dari sosok Gus Dur, guru bangsa. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi baru-baru ini, kemudian TAP MPR itu dicabut. Ini membuka jalan bagi negara ini memvalidasi sesungguhnya Gus Dur bukan hanya sebagai guru bangsa, tapi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bagaimana, Gus? Ya, guru bangsa itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kita semua membutuhkan Gus Dur sebagai inspirasi, motivasi, sekaligus kerangka kesadaran ideologis kita untuk terus tidak pernah berhenti berjuang untuk persaudaraan, persatuan, kemanusiaan, dan tentu saja menciptakan dialog yang sehat antar berbagai kebinekaan. Gus Dur telah melakukan itu. Seperti yang Anda sampaikan, Gus Dur bilang ketika sedang terpojok karena pikiran-pikiran Gus Dur yang dianggap kontroversial waktu itu, di mana dulu perbedaan, kekerasan antar kelompok, antar agama itu muncul ke permukaan. Gus Dur melawan itu dan tidak populer. Kemudian Gus Dur terpojok, selalu Gus Dur menyatakan sejarah yang akan membuktikan. Betul. Dan hari ini sejarah membutuhkan Gus Dur untuk terus kita semua termotivasi. Kita semua untuk terdorong untuk melanjutkan. Karena apa? Persatuan, persaudaraan, kebinekaan tunggal ikaan kita tidak bisa dibiarkan tanpa kita rawat. Untuk merawat itu Gus Dur hadir, para tokoh memberikan testimoni, pengalaman, sejarah yang ujungnya kita butuh Gus Dur bukan sekedar guru bangsa, tapi sebagai pahlawan yang memotivasi kita semua. Kalau kita lihat kan jalan panjang sebetulnya, Gus, perjuangan untuk memastikan tapi itu dicabut, TAP MPR itu dicabut, dan kemudian kalau kita lihat sudah dicabut dan tidak akan berhenti di situ. Perjuangan itu kan dimulai oleh berbagai fraksi, termasuk PKB, sesungguhnya yang secara konsisten memperjuangkan itu. Anda ada dalam kabinet, Gus. Seperti apa semestinya pemerintah meresponi itu? Ya, tentu banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan pahlawan. Nah, Gus Dur ada di atas beberapa yang sudah mendapatkan itu. Maka tentu saja pemerintah tidak ada pilihan kecuali untuk mendukung itu. Karena itu dukungan dari berani dari seluruh pihak itu penting buat pemerintah bagi proses-proses memastikan bahwa Gus Dur adalah pahlawan nasional. Dan itu tentu akan diresponin secara responsif ya oleh pemerintah. Kalau Anda melihat suasana kebatinan dalam kabinet Prabowo Gibran ini seperti apa? Selalu ada proses di mana mulai dari bawah, prosedur-prosedur administrasi kenegaraan yang harus ditempuh. Ada pemerintah daerah, ada persiapan gelar pahlawan, ada berbagai tahapan yang saya yakin semua itu mudah dilakukan. Luar biasa. Romo, jelaskan kepada kita, TAP MPR sudah dicabut. Tentu kemudian ya Gus Dur memang tidak harus disematkan untuk menjadi seorang pahlawan. Karena sesungguhnya Gus Dur sudah menjadi pahlawan di hati kita, di pikiran kita dengan ide-idenya yang lahir dan membumi dan bahkan sampai hari ini terus ada. Seiring berjalannya waktu, pikiran-pikiran yang melampaui batas waktu selalu ada hingga saat ini. Jelaskan kepada kami, Romo, bagaimana kontribusi Gus Dur dalam kerukunan umat beragama dan idenya yang sampai hari ini masih tetap ada? Menurut saya sangat penting Gus Dur juga resmi dikemukakan sebagai contoh bagi bangsa Indonesia. Karena dia punya sikap-sikap yang pantas dicontohi. Dia punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang menjadi syarat agar Indonesia betul-betul bersatu, yaitu mempunyai identitasnya sendiri, identitas sebagai orang Muslim, identitas sebagai orang Jawa Timur, dan sekaligus identitas Indonesia, identitas sebagai saudara dari agama-agama lain. Itu yang kita harapkan. Saya orang Katolik, dekat dengan Gus Dur, bukan Gus Dur mesti menjadi Katolik, justru sebagai orang Islam. Saya lewat Gus Dur
merasa aman dengan saudara-saudara Islam itu sesuatu yang sangat penting di Indonesia. Maka saya harapkan Gus Dur resmi menjadi dinyatakan pahlawan yang dia sebetulnya sudah pahlawan. Oke, kenapa kita merindukan sosok Gus Dur di era hidup beragama hingga saat ini? Karena kita sebetulnya Indonesia punya sebuah sukses story. Jadi meskipun ada selalu konflik macam-macam antara agama, pada dasarnya hubungan antara agama sudah baik. Di situ Gus Dur memainkan peranan yang luar biasa dan itu jangan pernah taken for granted. Jadi di menuju tahun Indonesia Emas 2045 masih akan ada tantangan-tantangan besar. Justru di situ penting kita punya contoh sebagai Gus Dur, di mana sebagai orang Indonesia kita bisa sekaligus anggota macam-macam agama, macam-macam suku, macam-macam posisi sosial dalam masyarakat, dan kalau ada masalah daripada benci, tertawa-tertawa, saling merangkul dan bersahabat. Luar biasa. Bagaimana Pak Wisnu menanggapinya? Kalau saya dengar cerita kan yang sempat diceritakan bahwa kalau kemudian Gus Dur ditempatkan sebagai tokoh sentral NU, tapi kalau beliau berkunjung ke Bali, lebih seringnya ke pura dan ke ashram begitu, karena ia ingin sesungguhnya menitipkan umat Islam kepada warga di sana untuk bisa hidup berdampingan. Luar biasa, Gus Dur ini telah mengimplementasikan sesanti bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Maka beliau tak gentar membela yang benar. Ini harus kita teruskan kepada generasi kita, karena Bung Karno juga pesan jas merah, jangan sekali lupa sejarah. Kebaikan-kebaikan beliau, keteladanan beliau kita harus teruskan kepada generasi muda kita untuk Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya 3 stansa jangan pernah kita lupakan. Stansa pertama, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu, mari kita berdoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Itu yang paling penting. Jangan pernah kita mau diadu domba oleh siapapun juga. Itu dia. Kalau Anda apa yang sulit dilupakan dari Gus Dur? Saya lihat Gus Dur telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan beliau betul-betul melihat manusia Indonesia ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini contoh yang luar biasa dari Gus Dur.